mudik dulu ya guys. Mudik. Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Bab 3084 Sherlock Holmes. Bab 7696 sampai bab 7700. Malan selalu galak dan sombong dalam hidupnya. Namun di balik kekuatan ini, dia rendah hati dan sensitif melebihi orang biasa. Dia takut dipandang rendah oleh orang lain, dan bahkan lebih takut ditolak dan dikhianati oleh orang lain. Dan rasa rendah diri terbesarnya selama bertahun-tahun berasal dari Han Meiking. Saat masih sekolah, Han Meiking menonjol dari keramaian. Saat itu, karena dekat dengan Han Meiking, ia bahkan sengaja didekati oleh laki-laki berkali-kali. Tujuan sebenarnya mendekatinya adalah untuk mencari peluang mengejar Han Meiking. Saat itu, Malan sering dipandang rendah karena berasal dari pedesaan dan keluarganya miskin. Ia selalu merasa sangat rendah diri di hadapan Han Meiking. Namun rasa rendah diri inilah yang membuat Malan merasa bersaing dengan Han Meiking jauh di lubuk hatinya. Dan Malan berpikir bahwa kemenangan terbesar dalam hidupnya adalah merebut Xiao Changkun dari Han Meiking. Semula Malan mampu menghadapi Han Meiking sebagai pemenang. Namun, setelah menikah dengan Xiao Changkun, Nyonya Xiao sering menggunakan Han Meiking untuk mengejeknya. Mengatakan bahwa dia adalah wanita jalang licik yang mengandalkan tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan, bahwa kuku kakinya lebih buruk daripada kuku Han Meiking, dan bahkan mengatakan bahwa dia telah merusaknya. Kehidupan Xiao Changkun, bertahun-tahun dan berbulan-bulan telah terakumulasi. Han Meiking telah menjadi kepekaan dan rasa sakit yang tak dapat disebutkan di dalam hatinya. Sekarang, ketika dia menyadari bahwa Han Meiking, yang telah berada di Amerika Serikat selama 30 tahun, telah kembali ke Jinling tanpa sepengetahuannya, kepekaan di hatinya langsung ditusuk oleh kebencian, dan rasa rendah diri karena kehilangan tiba-tiba membuatnya. Seluruh orang sangat marah. Yang lebih tidak bisa diterima olehnya adalah suaminya sudah lama mengetahui kepulangannya, namun dia selalu merahasiakannya. Jadi dia pergi. Meskipun dia berada di jalan raya sekarang, dia melarikan diri dengan ceroboh, melambaikan tangannya dengan tinju bajingan yang tidak mengikuti aturan atau etika bela diri apapun, dan menyapa Xiao Changkun secara langsung. Xiao Changkun tidak dapat membayangkan bahwa Malan benar-benar akan menyerangnya di jalan raya. Untuk menghindari kecelakaan mobil, dia mengerem dan menghentikan mobil di jalur cepat jalan raya. Kemudian dia dengan cepat menghindari tangan Malan dan berteriak keras, "Sayang, jangan impulsif sayang, ini di jalan raya. Kamu mempertaruhkan nyawamu." Mata Malan memerah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Hidupku, apa yang kuinginkan? Kamu dan Han Meiking sudah bersama. Hidup apa lagi yang aku butuhkan? Jangan hidup lagi. Biarkan saja mobil menabrak kami berdua sampai mati." Xiao Changkun juga menyadari saat ini bahwa Malan selalu berkata bahwa dia akan berjuang untuk hidupnya. Dan ini jelas lebih dari sekedar kata-kata. Dia segera memohon belas kasihan. "Oh istriku, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia." Pada saat ini, terdengar suara pengereman darurat dari belakang. Sebuah mobil melambat dengan canggung dari belakang. Kemudian melewati culinan, menyusulnya dari kanan,
mengerem mobil lagi, menurunkan kaca jendela dan mengumpat, "Persetan, jangan, tidak ingin hidup lagi. Kenapa kamu menghentikan mobilmu di jalan raya?" Malan sangat marah sehingga dia menurunkan kaca jendela mobil dan mengumpat dengan marah kepada pria itu, "Sialan, aku hanya tidak ingin hidup lagi. Kenapa kamu menginjak rem? Kenapa kamu tidak menabrak kami saja? Kematian." Pria itu tercengang. Siapa yang tahu dia akan bertemu dengan orang yang tidak mengikuti aturan. Jadi dia tanpa sadar berkata, mobil saya menabrak culinan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda akan mati atau saya akan mati." Malan langsung berkata, "Oke, ayo kita ganti. Kamu mengendarai mobil ini dan menabrak kantor pusat kami, kan? Bagaimana kalau kita turun saja dari stasiun dan membiarkanmu menabrak bagian depan mobil dan mati? Aku hanya bosan hidup. Jika kamu tidak memukulku sampai mati hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Aku bahkan tidak ingin hidup lagi. Aku tidak takut pada apapun. Bahkan jika Raja Surga datang, aku akan ditangkap. Wajahnya, jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, aku akan menuliskan nomor platmu, menjual mobilnya nanti, dan menggunakan uang dari penjualan mobil untuk membayar seorang pembunuh yang akan membunuhmu." Pria itu bepergian ke seluruh negeri dan mendapat banyak informasi, tetapi dia belum pernah melihat karakter kejam seperti Malan. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa lagi memegang kemudi. Dia menggenggam tangannya yang gemetar dan menghadap ke jendela, membungkuk dan meminta maaf. "Maaf, Bibi. Saya impulsif. Anda mengendarai Rolls-Royce dan saya mengendarai Honda Civic. Stiker merah di mobil semuanya dibeli di Taobao seharga 50 yuan masing-masing. Anda bisa. Aku tidak mampu berpengetahuan seperti orang sepertiku. Baru saja ini semua salahku. Tolong jangan tersinggung. Aku punya senior dan junior. Dan aku benar-benar tidak mampu menyinggung orang kaya sepertimu. Mohon berbaik hati padaku." Malan memandangi tatapan cemas dan bingung pihak lain, mengetahui bahwa gaya permainannya yang putus asa sekali lagi memenangkan kemenangan. Dia tidak ingin menjadi seperti orang asing, jadi dia langsung memarahi, "Keluar dari sini." Seolah mendapat amnesti, pria itu buru-buru berkata, "Saya akan keluar dari sini, saya akan keluar dari sini." Setelah mengatakan itu, dia menginjak pedal gas sampai ke bawah, dan mobil melaju perlahan. Begitu pria itu pergi, Malan segera mengincar Xiao Changkun lagi, menghantamkan tinjunya ke dashboard, dan mengumpat dengan marah, "Xiao Changkun, sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Kapan Han Meiking kembali?" Xiao Changkun terkejut dan ketakutan, dan menjelaskan dengan gemetar, Saya benar-benar tidak tahu. Saya baru saja bertemu dengannya di Universitas Lansia, di mana dia menjadi profesor. Jadi saya tahu dia sudah kembali. Dan kapan tepatnya dia kembali? Ya, saya tidak tahu sama sekali. Kamu kentut. Malan mengertakkan gigi dan berkata, Han Meiking telah pergi selama bertahun-tahun, tapi dia tidak menghubungimu ketika dia kembali ke Jinling. Xiao Changkun berbohong dengan hati nurani yang bersalah. Aku mengatakan yang sebenarnya.
Kami benar-benar bertemu secara kebetulan di Universitas Lansia. Dan sudah kubilang, dia punya pasangan dan akan segera menikah. Dia dan aku pasti tidak bersalah. Malan mengerutkan kening, memikirkan sesuatu sendirian. Setelah beberapa saat, dia berteriak seolah dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Aku tahu. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Xiao Changkun dan berkata dengan marah, "Selama bertahun-tahun kita bersama, kamu telah mengajukan gugatan cerai kepadaku 2 kali. Suatu kali aku kehilangan semua uangku saat bermain kartu, dan di lain waktu aku ditangkap karena skema piramida. Setelah memasuki pusat penahanan dan keluar." Pada titik ini, Malan menganalisa dengan suara dingin. "Saya tidak akan berbicara tentang bermain kartu. Memang kesalahan ada pada saya. Tetapi saya sangat menderita dalam insiden MLM. Anda akan menceraikan saya segera setelah saya keluar. Dan sejak itu, kami tidur di kamar terpisah. Kami sudah lama tidak hidup sebagai pasangan. Katakan sejujurnya, apakah Han Meiking kembali saat saya ditangkap?" Xiao Changkun tiba-tiba ketakutan dan berkeringat dingin. Saat ini, dia tidak mengenali wanita di depannya, dan dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ini masih Malan? Apakah Malan memiliki kemampuan analisis logis yang kuat? Namun, dia tidak berani mengakui saat ini, jadi dia berbohong. "Sayang, ini sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Selama waktu itu, Ye Chen dan aku hampir menjungkir balikan Jinling untuk menemukanmu. Bagaimana bisa? Tidak apa-apa. Aku punya waktu untuk bertemu yang lain. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya langsung pada Ye Chen saat kamu sampai di bandara nanti." Xiao Changkun percaya bahwa Ye Chen pasti akan membantunya menutupi kebohongannya. Bagaimanapun, dia juga hadir ketika dia pergi menjemput Han Meiking. Dia tahu apa yang sedang terjadi dan pasti tidak akan membiarkannya lolos. Tanpa diduga, Malan tidak dipimpin olehnya saat ini, tetapi berkata dengan dingin, "Mengapa saya bertanya kepada Anda? Jika saya ingin bertanya, saya akan bertanya pada Han Meiking, bukankah dia akan menikah? Oke, di pesta pernikahan hari ini, aku pergi ke tempat pernikahan secara langsung dan bertanya padanya mengapa dia ingin merayu suamiku, Malan." Xiao Changkun menjadi pucat karena ketakutan. Jika Malan pergi ke pernikahan Han Meiking dan He Yuanjiang untuk menimbulkan masalah, dan putra Han Meiking ada di sana, dan mungkin beberapa teman lama ada di sana, bukankah rahasianya akan segera terungkap? Terlebih lagi, jika Malan benar-benar membuat keributan besar di pesta pernikahan, maka dia tidak akan malu lagi berkeliaran di Jinling mulai sekarang. Jika dia tidak bisa bertahan hidup di Jinling dan tidak bisa tinggal di rumah, bukankah dia tidak punya pilihan selain pergi? Xiao Changkun, yang sangat gugup, hanya bisa memohon, "Sayang, percayalah padaku kali ini, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Hanya membicarakan fakta bahwa mereka akan menikah. Tidak ada yang mungkin antara aku dan dia. Dari sini saja kamu bisa tahu kalau aku tidak bersalah." Malan berkata dengan marah, "Jika Han Meiking kembali ketika saya ditangkap, itu sudah lama sekali. Waktunya, kamu akan baik-baik saja. Mungkin kalian berdua berkumpul saat aku ditangkap. Dan kamu ingin menceraikanku tetapi aku tidak setuju.
lalu dia menikah dengan orang lain. Hati Xiao Changkun bergetar ketakutan. Malan dirasuki oleh Sherlock Holmes. Bukankah ini menyelesaikan kasus ini? Melihat Xiao Changkun tidak berbicara, Malan langsung bertanya. Ini memperkuat spekulasinya. Dia langsung menjadi geram dan mencabik-cabik tubuh Xiao Changkun dengan marah. Sambil mengumpat, "Oke, melihat postur tubuhmu, kamu benar-benar membuatku benar. Bukan, Xiao Changkun? Kamu bajingan tak berperasaan. Aku diintimidasi oleh ibumu dan Xiao Weiwei di pusat penahanan, dan kakiku patah. Kamu sangat baik, dia benar-benar berhubungan dengan Han Meiking di luar. Dengar, aku tidak akan mencabik-cabik wajahmu, lalu aku akan mencabut kedua bola matamu." Setelah mengatakan itu, Malan menjadi gila dan memukuli Xiao Changkun dengan putus asa. Xiao Changkun hanya merasakan sakit yang membakar di mana-mana di wajahnya. Dia begitu hancur hingga dia hendak membuka pintu mobil dan melarikan diri ketika tiba-tiba terdengar sirene di belakangnya. Lalu, terdengar suara dari pengeras suara. "Apa yang dilakukan culinan di depan itu? Siapa yang menyuruhmu berhenti di jalan raya? Segera menepi ke jalur darurat." Begitu Xiao Changkun mendengar polisi datang, entah itu polisi sipil atau polisi lalu lintas, dia segera membuka pintu mobil dan berlari keluar. Ketika dia melihat mobil polisi menderu di belakangnya, dia segera berlari menuju mobil polisi, menangis keras sambil berlari, "Kamerat polisi, tolong!" Polisi lalu lintas segera berhenti di depannya, melangkah maju dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Xiao Changkun menangis dan berkata, "Istriku ingin mencungkil bola mataku." "Istriku?" Polisi lalu lintas itu mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar, "Apakah kalian berdua berhenti dan berkelahi di jalan raya?" Xiao Changkun berkata dengan sedih, "Dia memukulku, tapi aku tidak melawan." Kali ini, Malan juga membuka pintu mobil dan berlari keluar sambil berteriak kepada polisi lalu lintas, "Kamerat polisi, jangan dengarkan omong kosong bajingan ini. Dia selingkuh dari kekasih lamanya dan selingkuh dariku. Aku akan bertarung dengannya." Polisi lalu lintas tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata dengan wajah dingin, "Anda benar-benar menganggap jalan raya sebagai rumah Anda, bukan? Jika Anda tidak menginginkan nyawa Anda, pengemudi lain akan melakukannya." Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Changkun dan berkata, "Bawalah kunci mobil ke sini. Rekan kami akan membantu Anda mengemudikan mobil ke kantor polisi lalu lintas. Kalian berdua akan mengikuti mobil saya dan pergi ke stasiun untuk menerima hukuman, bersambung. Untuk para dermawa yang mau ngasih THR buat Mimin bisa lewat akun Dana ya. Hehe, terima kasih, nomornya Mimin cantumkan di deskripsi."